itu dari zaman dulu memang dimuliakan kalau di Arab. Maka nggak pakai ngeledekin cie ketinggalan gitu, nggak ada tuh. Kalau kita masih bercanda akrab begitu, masih begitu itu enggak. Langsung dideketin otaknya itu kemudian diderumkan. Maka bahasa kesepakatan yang dipahami oleh orang ketika itu, kalau otaknya diderumkan di depan dia, berarti apa? Suruh naik. Itu udah sepakat itu. Bahasa kesepakatan itu nggak perlu ngomong. Tiba-tiba Ibunda Aisyah naik, udah dibawa. Dibawanya itu sofwan, tali, ontak Ibunda Aisyah. Wala salam, wala kalam. Gak ngomong, gak negur. Karena sudah tahu tujuannya. Maka dibawa kan, nah itu tadi kasusnya ketemu sama Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Gak mungkin lagi perempuan berdua kalau gak Omar. Wah rame. Ada satu kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian ikut ngomongin juga. Iya tuh Ibunda Aisyah tuh anu. Nah, Abu Bakar dengar itu fitnah, nggak bener itu. Kamu udah disantunin masih aja ngomongin kerabat. Saya nggak akan maafkan kamu dan saya nggak akan santuni kamu. Turun surat 24 ayat 22. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbu ayyafirallahu lahu dan sayyidu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar ayat itu panik, kalap. Dia langsung bilang sama kerabatnya yang tadi, saya maafkan kamu, saya akan tetap santuni kamu. Karena apa? Khawatir kalau orang yang kemudian tidak mau memaafkan kesalahan orang itu tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Wah. Maka sampaikan kepada orang yang biasa bilang, Bu, forgiven but not forgotten. Hati-hati dia begitu. Saya maafkan tapi tidak akan saya pernah lupakan. Wah, dendam itu. Nanti urusannya dikontrol sebelum masuk ke surga itu. Repot orang begitu. Maka sampaikan surat 24 ayat 22 di forward aja ke dia, copy paste, kirim aja ke dia. Nggak mau memaafkan, katanya memaafkan doang tapi tidak bisa melupakan. Berarti apa? Ya belum itu, masih punya dendam. Begitu juga dengan Allah Asy-Syakur, kita harus memberi lebih dalam Asy-Syakur. Maka mulai ngaji Asmaul Husna ini, ibu-ibu nggak boleh lagi nawar lebih rendah dari harga, bahkan kepada orang saya sekalipun. Loh, serius ini saya. Karena kalau Allah Asy-Syakur, berarti kita ngambil akar dari nama Allah SWT, memberi lebih. Berapa semua bang? 7.500? Enggak, 8.000. Saya mah gitu orangnya. Jamaah sebelum salam. Ngaji Asmaul Husna. Loh, iya Bu. Loh, kalau enggak ngefek ini kita ngaji nih. Lu ngapain Bu? Ngaji kalau enggak ngefek? Dakwah itu merubah. Sepakat Bu ya? Enggak perlu nawar ya? Ini kadang-kadang beda gopek, geser itu. Belum paham tentang Asy-Syakur. Kalau udah paham tentang Asy-Syakur, dia pasti ngasih lebih. Gitu. Atau jangan-jangan dorongan dari bapak-bapak ini. Allah penyayang, kata Rasulullah SAW, yarhamu man fil ard. Maka kata Rasulullah SAW, yang di langit akan menyayangi. Yarhamu man fis sama. Kasihi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Allah itu Al-Halim, orang ditunggu taubatnya supaya Allah SWT memberikan ampunannya. Nabi Adam alaihissalam itu waktu punya niat dia balik badan, belum balik badan loh, belum balik badan loh, baru punya niat untuk balik badan menuju kepada pohon larangan yang disebut sama setan khudi. Kira-kira Allah SWT tahu nggak kertaknya hatinya Nabi Adam alaihissalam? Tahu lah. Pasti tahu. Allah itu Al-Alim, Allah Al-Basir, Allah Al-Khabir. Maka kenapa Allah SWT nggak mau langsung itu? No. Loh, bisa kalau Allah mau itu? Ada, nggak usah macam-macam. Kan bisa aja begitu. Kalau dalam bahasa Inggris, don't even think about it, gitu kan? Nggak usah macam-macam deh, nggak usah
Gua tahu, apa kalau gua tahu. Nggak ada Allah SWT negur gitu, biarin aja. Ditunggu apa? Ditunggu tobatnya. Sampai kemudian dia balik badan menuju kepada pohon buah itu, dipegang, dipetik, digigit, digeragot itu, dikunyah, masih dibiarin sama Allah SWT. Seandainya Allah mau ngasih tahu, jangan dimakan ya, itu batas terakhir. Kalau Allah mau dikasih tahu, tapi enggak. Allah menunggu sampai kemudian Allah bisa memberikan al-halim, yaitu apa? Begitu dia punya dan telan, maka Allah marah. Kan udah dibilang nggak boleh dekat, malah dimakan gimana sih? Maka Allah SWT, kemurkaan Allah SWT turun kamu dari surga, tapi dengan bekal. Apa bekalnya? Statement Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu Allah berikan kepada Nabi Adam supaya dia juga punya bekal bahwa yang dia lakukan adalah kesalahan yang sebetulnya Allah sudah tahu. Gimana nih jelasinnya? Maksudnya paham ya? Jadi Allah sengaja mendesain itu semua untuk Allah menunjukkan al-halim. Kita sama anak kita yang waktu masih umur berapa ya? 8-9 tahunan gitu puasa Ramadan. Kan mainnya ke masjid kan ya? Seneng keplek-keplek gitu. Siapa yang kecil gitu? Senengannya main keplek-keplek gitu. Umur buat wudu itu 3 kali masuk yang keluar setengah. Mana yang 2,5 gitu. Ditelan karena haus. Akhirnya 4-3 hari kemudian disentri. Air mentang diminum. Loh, kan jadi bagian yang kemudian kita paham itu gue banget itu gitu kan ya. Kita paham banget dia juga apa apel itu jatuhnya nggak ada dari pohon ya. Oh anaknya itu titisannya dia kan gitu. Bukan titisan, keturunan dia gitu, sehingga dia tahu bahwa ini apel nggak pernah jatuh jauh dari pohon. Akhirnya kita paham bahwa oh iya namanya juga masih anak-anak, namanya juga belum ada nempel malaikat dan Allahnya di kepala tentang Allah Maha melihat, bahwa malaikat mencatat dan seterusnya, belum nyampe ke dia. Nah, sama seperti itu ketika ya udah nggak apa-apa, kalau nggak kuat nggak apa-apa, batalin aja. Nanti puasanya puasa apa? Puasa beduk, maksudnya itu beduk apa? Beduk duhur. Habis itu nanti habis makan puasa lagi. Akal-akalan berlatihan. Loh, itu al-halimnya kita. Artinya kelembutan itu bukan kita al-halim dalam pengertian yang punya Allah, bukan. Tadi saya katakan kalau Allah SWT itu maha kemampuannya, tapi kita cuma punya halimnya saja, kelembutannya saja. Tapi Allah maha halim, maha lembut. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berkumpulnya kenapa? Kenapa? Oh, sudah mau tanya. Kalau kita di dalam pemahaman kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala ada 3 hal, yaitu rasa takut sekaligus berharap sekaligus rasa cinta, maka akan muncul kelezatan iman itu. Dan tidak mungkin tanpa mengenal asma Allah kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Tak kenal maka ta'aruf. Loh iya kenalan kan ya. Kalau nggak kenal ya kenalan. Supaya apa muncul sayangnya tadi. Akidah kita makin kuat, insya Allah akhlak kita makin baik, insya Allah. Gitu. Maka ini menjadi perlu. Baik, saya janji tadi mau bahas soal Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau dilihat dari sisi bahasanya secara etimologi, ya, lughwinya, makna bahasanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini asal katanya dari kata yang sama, yaitu rahmah. Rahmah itu kasih, ya, rahmat.
Maka dalam terjemahan bahasa Indonesia, Ar-Rahman itu sering kami terjemahkan dengan Maha Pengasih, sedangkan Ar-Rahim diterjemahkan sebagai Maha Penyayang. Kalau kata-katanya para pujangga, Ar-Rahman itu sayangnya nggak terbilang. Kalau Ar-Rahim itu kasihnya nggak pilih kasih, gitu kan. Maka secara sekilas seolah-olah maknanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sama, menunjukkan sifat rahmahnya Allah. Ya. Nah, konsekuensi dari pemahaman ini disebutkan nama Ar-Rahim itu untuk menguatkan makna Ar-Rahman. Bismillah Ar-Rahman Nur-Rahim. Jadi tidak hanya Ar-Rahman tapi yang juga Ar-Rahim. Gitu. Nah, di sini ada beberapa pendapat yang kemudian menyatakan bahwa Ar-Rahim ini berfungsi untuk menguatkan nama Ar-Rahman yang disebutkan lebih awal. Nah, keduanya punya makna yang sama, menunjukkan sifat rahmat Allah dan tidak ada perbedaan. Bahasa Arab, penguatan makna ini disebut dengan ta'kid. Ini pendapat yang dianut oleh sebagian ulama. Maka kata Ar-Rahim ini berfungsi sebagai penguat untuk nama Ar-Rahman karena keduanya punya makna yang sama. Nah, dalam bahasa Arab ada sebuah kaidah taksis al-ma'ani maqaddam alal ta'kid. Memunculkan makna baru itu lebih didahulukan daripada menguatkan makna sebelumnya. Nah, ini kaidah. Sehingga Ar-Rahim ini kalau kita bedakan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman lebih umum, lebih dipahami sebagai penuh dan sangat banyak. Bahasanya kalau Ar-Rahman itu buat semuanya, mau kafir, mau mukmin, mau binatang piaraan, mau anjing geladak, mau kucing buduk, pokoknya semua dapat udara yang sama, punya 24 jam yang sama, diberi H2O yang sama, dan diberikan kebutuhan yang sama. Cuma memang beda dari sisi fisik. Contoh, kita makan, tubuh kita butuh zat apa? Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serat. Nah, kalau kemudian ini diterjemahkan sebagai inti, maka bentuknya bisa macam-macam. Di Saudi bisa kurma, loh, iya kan? Makan kurma cukup orang sana. Kita nggak ketemu nasi. Mau udah lontong, mau udah armarem, mau lemper, tetap aja belum ketemu nasi, makan. Padahal cuma sugesti. Saya orang Indonesia, Ustaz. Jadi makanya kalau kemudian diajak umroh, diajak haji atau plesir keluar kota gitu, wah udah mulai sibuk sendiri. Bawa teri kacang, bawa ini teri, macam-macam pakai. Bawa Indomie, bawa macam-macam. Padahal sebetulnya kebutuhannya apa? Ya itu tadi. Karbohidrat bisa dapat dari mana saja. Makan kentang kan dapat karbohidrat juga. Wortel itu kalau diteliti ada karbohidrat juga. Gitu. Makan kol itu karbohidratnya ada juga. Gitu. Cuman kalau nggak ketemu sama nasi, ada wujud nasi itu kayak nggak senang hati. Apalagi nasinya kalau nggak ketemu yang pulen gitu. Kena nasi Arab yang panjang-panjang, nasi Bukhari, nasi Rusia itu. Udah nggak senang hati kayak nasi perang, kayak nasi jatah orang miskin. Susah ini makannya, nggak kemakan Ustaz. Jadi karena orangnya nggak disetting untuk kemudian badan kita cuma butuh karbohidrat. Makanya kalau pembimbing yang bijak itu diantaranya saya belajar sama Ustaz Zulkifli ILC Kaibu Kumlau. Beliau ngajarin bahwa kita kali ini harus makan pakai otak, bukan gulai otak ya, bukan gulai otak. Yang kadang-kadang kita sama orang restoran Padang itu suka nggak sopan, ya ada otak nggak? Padahal nanya begitu. Ada otak nggak? Ya ada lah otak. Saya nggak ada otak. Padahal maksudnya boleh otak. Boya yang sopan gitu nanya. Nah itu kadang-kadang begitu kita makan, kalau mindsetnya adalah karbohidrat, maka dijelasin sama Ustaz Zuldi.
Rafiki, karbohidrat yang ada di kurma itu karbohidratnya kompleks sehingga durasinya panjang. Kalau ditambahin keju maka dia menjadi protein. Jadi kalau kurmanya dibuang bijinya, masukin keju, maka dia akan bertahan membuat kita menjadi tidak penuh volumenya dengan nasi, sehingga nggak harus ngantri di Arafah, nggak harus ngantri di Musdalifah untuk urusan buang hajat. Gimana? Kita setuju dengan itu? Mari kita beli kurma, mari kita beli keju. Meretelin keju sama kurma, masukin. Akhirnya apa? Orang lain panik sama ngantri di kamar mandi, kita tenang-tenang aja. Karena berusaha untuk tidak terlalu makan banyak, tapi kebutuhan terpenuhi. Nah itu kan makan pakai otak. Tapi kalau makan pakai lidah, wah ini nggak enak, ini nggak cocok, saya nggak mau makan. Akhirnya tetal. Kan itu yang kemudian mesti kita pahami. Nah, tugas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ar-Rahman ini, Dia yang memberi rahmat kepada kita dan malaikatnya. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-43, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatihi liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Jadi rahim itu khusus buat yang mukmin. Nah, ini yang kemudian membedakan orang-orang yang kemudian rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh buat semuanya, tapi rahimnya khusus buat orang-orang yang beriman. Nah, ini kenapa? Kenapa? Oh, siap. Ya, tapi kan mau nanya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ini menurut pendapatnya Syekh Shalih bin Al-Fauzan. Inilah yang mungkin menjadi rahasia kenapa Allah Ta'ala memilih nama Ar-Rahman ketika menyebut istiwa. Nah, nanti kalau kita perhatiin tentang surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Allah yang mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, menciptakan manusia, 'allamahul bayan, yang menyampaikan penjelasan. Wah, itu kalau diperhatikan terus tuh, wah Masya Allah. Sampai kepada Allah SWT menyatakan kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari Allah itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk menerima doa, sibuk ngampunin dosa, sibuk memberikan keinginan, sibuk berijabah, sibuk menerima taubat. Sekarang ini ada nggak wilayah malam yang ada sepertiga malamnya? Sekarang Saudi, Malaysia. Kalau ini adalah bumi, ya, malam itu begini kan terus kan. Kalau ini malam ya, ini siang, ini malam. Ya. Maka muter bumi ini. Berarti sepertiga malam ada terus dong? Ada terus. Iya dong, sepertiga malam ada terus dong. Berarti ada bagian yang Allah SWT akan mengabulkan setiap doa. Pada saat yang sama, saat ini ada yang kebagian zuhur enggak? Ada. Ada yang kebagian maghrib? Ada yang kebagian isya? Ada yang kebagian asar? Sekarang ini ada yang tahajud? Ada yang sholat duha? Ada. Orang Semarang mungkin, apa orang Papua atau lihat kan geser. Terus geser tuh. Kira-kira doa kepada Allah SWT itu berhenti nggak? Nggak berhenti terus. Allah Akbar. Makanya kalau ada yang punya niat untuk pindah agama, tolong batalin aja, percuma. Nggak akan diterima. Nah, mari kita lihat bahwa sisi kesesuaian pemilihan kata Ar-Rahman, bahwa Ars merupakan makhluk Allah Ta'ala yang paling besar dan paling tinggi, menaungi seluruh makhluk yang lainnya. Ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada pendapat yang kedua dari Ibnu Qayyim, dikokohkan sama Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Ar-Rahman ini menunjukkan sifat rahmat Allah sejak dulu tanpa awal. Sedangkan Ar-Rahim menunjukkan perbuatan atau fiilnya Allah Ta'ala yang merahmati hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan rahmatnya, sebagaimana
dalam ayat di atas, kana bil mu'minina rahim. Jadi hanya untuk orang-orang yang mukmin. Nah, mohon izin, pendapat yang terkuat itu pendapat yang kedua. Berdasarkan pada apa? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-143. Innallaha bin nasi la'ufur rahim. Jadi kepada manusia Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan pengasih dan penyayangnya itu kepada seluruh manusia. Tidak hanya untuk yang dikhususkan saja. Nah, dalam ayat ini Allah menyebut sifat rahim dikaitkan dengan semua manusia, benar. Ya. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab bahwa manusia di sini adalah sifatnya umum, muslim, kafir, baik hambanya yang soleh ataupun yang suka bermaksiat. Maka ketika mengatakan bahwa rahim adalah rahmat yang khusus kepada hamba yang beriman, ini kurang tepat berdasarkan ayat 143 dari Al-Baqarah tadi. Sehingga yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, mohon izin, Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala nisbatkan hanya kepada Allah saja. Tapi Ar-Rahimnya diberikan kepada manusia. Dalil dari mana? Dari surah At-Taubah ayat 128. Ya. Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Ar-Rahman khusus untuk Allah, sedangkan Allah Ta'ala kadang-kadang mensifati sebagian hambanya dengan sifat Rahim. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah kami datangkan kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, bukan dari kalangan jin, bukan dari binatang, ya, bukan dari malaikat, bukan dari penguasa segoro kidul. Gitu. Maka dikatakan di sini azizun alaihi ma anittum, ya, harithun alaikum, terasa berat oleh penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang. Ya, maka dikatakan di sini bil mu'minina raufur rahim, penyayang dan terhadap orang-orang yang mukmin. Jadi kata rahim itu biasanya diletakkan kepada kadang-kadang kepada manusia. Nah, bagaimana membedakan Rahman dengan Rahimnya untuk orang kafir? Kalau Rahmannya itu untuk orang seluruhnya, baik muslim maupun kafir, maka sebagian ulama menyatakan kalau Rahman itu buat semuanya, bahkan orang kafir juga dapat rahimnya Allah. Bagaimana dapat rahimnya Allah? Kalau dia masuk surga, itu nggak ada di surga, tapi dia masuk neraka yang paling ringan sekali siksaan, tetap neraka. Dan rahimnya Allah itu artinya apa? Dia akan diletakkan dengan siksaan yang paling ringan, karena dia berbuat baik sama banyak orang. Mosok kinerja kebaikan di dunia masa nggak ada balasan sama sekali. Karena Allah itu rahim, maka dia mendapatkan neraka yang siksaannya paling rendah. Yang kata Rasulullah SAW, telapak kakinya nempel batu bara dari batu neraka. Ya. Surga mah nggak ada batu bara. Nempel batu neraka itu di telapak kakinya, yang mendidih otaknya duluan. Sementara, mohon maaf, saya cerita sedikit tentang sifat orang neraka ini. Kabarnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Muslim. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang neraka itu kulitnya dipertebal menjadi 42 hasta. Isnin wa arba'ina biro'an. 42 hasta itu kira-kira 17 meteran lah. Kalau birok saya ini 40 cm. Saya pernah ngukur. Kalau biroknya Umar, Masya Allah, duduknya di kuda saja kakinya nampak. Tinggi gede, nggak cuma tinggi gede. Pernah satu kali dikomplain sama seorang nenek ketika ada jatah bagian kain, beliau pakai kain 2, tinggi gede banget. Maka seorang nenek ngangkat pedang, ya Khalifah, kami tidak akan pernah taat kepadamu kecuali engkau menceritakan dari mana asal kainmu yang satu lagi. Jadi masyarakat itu begitu luar biasa, egaliter. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersenyum.
tanyakan kepada Abdullah. Maksudnya siapa? Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mengatakan, jatah itu aku berikan kepada ayah, karena nggak muat kalau cuma satu. Jadi ketika beliau menyatakan bahwa seperti itu, kondisi yang sebenarnya pada rahim tadi